Dejan Bernardin diambang sejarah, raih gelar Super 300 pertama di Shade Modi, akankah balas dendam terwujud? Pertarungan sengit memanas. Ganda campuran Indonesia, Dejan Ferdinansyah dan Bernardin Anindya Wardana melangkah gagah ke final Shade Modi Internasional 2025 BWF World Tour Super 300. Pencapaian luar biasa ini membawa harapan baru. Kemenangan bukan sekedar tiket, tapi simbol dedikasi dan kerja keras. Publik menanti, akankah ini momen bersejarah? Berita menggembirakan Speaker 1. Final Super 300 pertama adalah target besar. Mengalahkan wakil tuan rumah, Hariharan Amsakarunan dan Trisa Jolie bukan perkara sepele. Unggulan ke-8, Dejan dan Bernardin buktikan mental juara. Skor 21-17 dan 21-19 dominasi mereka. Pertandingan di Babu Banarasidas Indoor Stadium, Lucknow, India, Sabtu 29 November. Performa luar biasa, patut diacungi jempol. Tentu saja. Kemenangan membawa mereka ke babak krusial. Dejan dan Bernardin akan hadapi wakil Thailand, Pakapon Theratsakul dan Sapsiri Theratanachai. Laga ini bukan hanya soal gelar Super 300 pertama, tapi juga misi balas dendam. Kompatriot mereka, Marwan Faza dan Aisyah Salsabila Putri Pranata, kalah dari Pakapon dan Sapsiri di semifinal. Kalah straight game, 21-10 dan 21-12. Kesempatan sempurna bagi Dejan dan Bernardin tunjukkan harga diri Indonesia. Pertempuran kehormatan. Misi balas dendam menambah drama, tontonan menarik. Jangan lupakan pertarungan sengit ganda putra. Duel harga diri pasangan independen Chia Weijie dan Louis Shenghao melawan duo nasional Aaron Tai dan Kang Kai-shing. Final ganda putra Shade Modi Internasional di Lucknow besok 30 November. Ajang balas dendam dinanti-nanti. Siapa yang akan unggul? Betul, Weijie dan Shenghao peringkat 45 dunia punya motivasi ekstra. Bertekad balas kekalahan menyakitkan dari Aaron dan Kai-shing di final Malaysia Super 100 lalu di Johor. Kekalahan itu luka dalam. Kini, kesempatan menyembuhkan. Pertarungan ini tentang membuktikan siapa terbaik. Akankah mereka berhasil membalikkan keadaan? Wah, ini dia yang membuat seru. Weijie dan Shenghao sudah buktikan kualitas, bukukan tempat di final. Kalahkan rekan senegaranya, Faik Hazik Masawi dan Lok Hong Kwan, 3 game menegangkan, 21-5, 16-21, 21-17. Faik dan Hong Kwan, 19 tahun, semangat juang luar biasa bangkit di game kedua. Tanda generasi muda punya potensi besar. Ini tunjukkan kedalaman talenta bulu tangkis Malaysia. Tapi kembali ke final ganda campuran. Apakah Dejan dan Bernardin punya modal hadapi Pakapon dan Sapsiri? Mentalitas juara terbukti, namun lawan bukan sembarangan. Pakapon dan Sapsiri kuat, kalahkan wakil Indonesia meyakinkan. Strategi pelatih kunci maksimal. Tekanan gelar Super 300 pertama dan balas dendam sangat besar. Strategi matang dan fokus penuh kunci Speaker 1. Analisis lawan cermat, cari celah, jangan terpancing emosi. Dukungan tim penting jaga mentalitas. Kesempatan emas tak boleh disia-siakan. Gelar Super 300 batu loncatan karir, buka pintu turnamen prestisius. Berharap terbaik untuk Dejan dan Bernardin. Semoga bawa pulang gelar juara. Benar, semoga dukungan rakyat Indonesia suntukan semangat. Jangan lupakan final ganda putra tak kalah seru. Weijie dan Shenghao versus Aaron dan Kai-shing, duel balas dendam menjanjikan. Kedua final penutup manis Shade Modi Internasional 2025. Saksikan pertarungan para juara, perebutan kehormatan dan kebanggaan. Berita menggembirakan Speaker 1. Penggemar tak sabar nantikan final ini. Siapa pemenang, siapa raih gelar pertama atau balaskan kekalahan. Semua terjawab sebentar lagi. Saksikan bersama. Raymond Indra dan Nicolaus Joaquin batal tampil di SEA Games 2025, tapi justru langsung debut di Malaysia Open Super 1000.
Halo Sobat Olahraga di seluruh Indonesia, hari ini kita dikejutkan oleh sebuah drama plot twist yang sangat tidak terduga dari dunia bulu tangkis tanah air. Kita semua tahu bahwa pasangan ganda putra muda kebanggaan kita, Raimon Indra dan Nicolaus Joaquin, sedang dalam performa yang sangat panas dan membara. Benar sekali, mereka baru saja membuat bangga merah putih dengan menyabet gelar juara di Australian Open 2025 dan menjadi runner-up di Korea Masters. Namun, di tengah euforia kemenangan itu, tiba-tiba muncul kabar yang bikin semua orang terbelalak. Nama mereka resmi dicoret dari skuad SEA Games 2025. Wah, ini benar-benar kabar yang sangat mengejutkan dan bikin bingung. Bukankah seharusnya pemain yang sedang berprestasi dan on fire itu yang dikirim untuk membela negara? Kenapa justru mereka yang sedang naik daun malah disingkirkan dari daftar tim? Apa alasan logis di balik keputusan kontroversial ini? Tenang dulu, jangan emosi. Ternyata ada alasan administratif yang cukup pelik di belakangnya. Pihak PBSI memberikan klarifikasi bahwa pendaftaran nama atlet untuk SEA Games itu sebenarnya sudah ditutup jauh hari. Bahkan sebelum Raimon dan Joaquin membuat kejutan dengan menjadi juara di Australia. Jadi secara teknis, nama mereka memang belum masuk radar utama saat pendaftaran ditutup. Oh, jadi masalah tenggat waktu pendaftaran ya? Tapi saya dengar ada intervensi strategi juga dari pemerintah. Katanya target kita cukup tinggi di ajang ini. Betul sekali. Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora meminta perubahan strategi yang sangat signifikan. Mereka menargetkan kita harus membawa pulang minimal 2 medali emas. Masalahnya, rival abadi kita seperti Malaysia dan Thailand dikabarkan bakal menurunkan skuad terbaik mereka, alias full team. Wah, kalau Thailand sebagai tuan rumah dan Malaysia turun dengan kekuatan penuh, jelas ini bukan main-main. Mengirim pemain muda tanpa pengalaman yang cukup memang sangat berisiko tinggi kalau targetnya adalah emas harga mati. Tepat sekali. Makanya posisi Raimon dan Joaquin akhirnya digantikan oleh pasangan profesional dari jalur independen yang lebih senior, yaitu Sabar Karyaman Gutama dan Moh Reza Pahlevi Isfahani. Mereka dianggap lebih siap secara mental dan pengalaman untuk menghadapi tekanan di kandang lawan. Masuk akal sih, Sabar dan Reza memang punya jam terbang yang lebih tinggi. Lalu, bagaimana dengan nasib Leo Rolikarnando dan Bagas Maulana? Apakah mereka tetap aman di dalam skuad? Leo dan Bagas tetap dipertahankan dalam daftar. Tapi jujur saja, ini keputusan yang juga bikin banyak pihak ketar-ketir. Kita semua tahu performa Leo dan Bagas belakangan ini sedang tidak baik-baik saja. Iya, saya perhatikan statistik mereka cukup mengkhawatirkan. Kalau tidak salah, dari 11 turnamen terakhir yang mereka ikuti, mereka cuma sanggup 1 kali menembus babak perempat final kan? Sisanya tumbang di babak-babak awal. Betul, statistik itu fakta yang tidak bisa dibohongi. Padahal di awal tahun mereka sempat tampil impresif dengan masuk final All England dan meraih perunggu Asia. Tapi sejak Leo mengalami cedera lutut di kejuaraan Asia, performa mereka langsung anjlok drastis dan belum kembali ke top level sampai sekarang. Situasi yang sangat ironis ya. Pemain yang lagi turun performa malah berangkat SEA Games, sedangkan yang lagi juara malah dicoret. Tapi tunggu dulu, saya dengar ada kabar yang lebih gila lagi sebagai kompensasi buat Raimon dan Joaquin. Nah, ini dia bagian terbaiknya. Jangan sedih dulu buat Raimon dan Joaquin. Justru karena batal main di level Asia Tenggara, mereka langsung mendapatkan tiket emas untuk debut di panggung dunia yang jauh lebih bergengsi. Mereka didaftarkan untuk Malaysia Open 2026. Hah? Serius? Langsung Malaysia Open? Itu kan turnamen level Super 1000. Turnamen pembuka musim yang paling elit dan bergengsi. Bukankah biasanya pemain muda harus lewat jenjang Super 300 atau 500 dulu? Itulah keistimewaannya. Mereka langsung loncat kelas. Bayangkan, mereka bahkan belum pernah merasakan atmosfer turnamen Super 750, tapi langsung diterbangkan ke Super 1000. Ini adalah kepercayaan luar biasa dari pelatih. Wah, ini sih namanya berkah terselubung yang luar biasa. Gagal main di SEA Games, malah dikasih panggung untuk melawan monster-monster ganda putra dunia seperti Liang Wang atau Kang Sou. Pelatih kepala ganda putra Antonius Budi Arianto sangat yakin dengan potensi mereka. Menurut Coach Anton, poin ranking yang mereka dapat dari juara Super 500 kemarin sudah cukup untuk meloloskan mereka ke babak utama Super 1000 tanpa harus kualifikasi.